Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizka Agustin, mahasiswa Universitas Indonesia, program studi akuntansi dengan NIM 230301010051. Saya akan mempresentasikan terkait artikel yang telah saya buat dengan judul Bisnis Model Kanvas pada Usaha Keripik Pisang. Latar belakang, UMKM menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu produk yang memiliki peluang pasar besar adalah keripik pisang, karena digemari oleh berbagai kalangan dan memiliki nilai jual yang baik. Namun, persaingan usaha yang semakin ketat menuntut pelaku usaha untuk terus berinovasi, baik dari segi produk maupun strategi bisnis. Oleh karena itu, bisnis model kanvas digunakan sebagai alat untuk menganalisis dan menyusun model bisnis secara menyeluruh sehingga usaha dapat berkembang dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Bisnis model kanvas adalah kerangka kerja yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu usaha menciptakan, menyampaikan, dan memperoleh nilai bagi pelanggan. Menurut Osterwalder dan Ziegler 2012, PMC terdiri atas 9 elemen yang saling berkaitan, yaitu yang pertama customer segment, yaitu kelompok konsumen yang menjadi target utama usaha. Yang kedua, value proposition, yaitu nilai atau keunggulan yang ditawarkan produk kepada konsumen. Yang ketiga, channel, yaitu saluran yang digunakan untuk menyampaikan produk kepada pelanggan. Yang keempat, customer relationship, yaitu cara usaha membangun dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan. Selanjutnya yang kelima, revenue stream, yaitu sumber pendapatan yang diperoleh dari kegiatan usaha. Yang keenam, key resources, yaitu sumber daya utama yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Yang ketujuh, key activities, yaitu kegiatan penting yang harus dilakukan agar bisnis dapat berjalan. Yang kedelapan, key partnership, yaitu pihak-pihak yang bekerja sama untuk mendukung kegiatan usaha. Yang kesembilan, cost struktur, yaitu berbagai biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan kegiatan bisnis. Kesembilan elemen tersebut saling berhubungan dan memberikan gambaran mengenai kondisi bisnis secara menyeluruh. Dengan menggunakan BMC, pelaku usaha dapat lebih mudah mengetahui siapa konsumennya, nilai apa yang ditawarkan, bagaimana produk dipasarkan, sumber daya yang dibutuhkan, serta bagaimana usaha memperoleh pendapatan dan mengelola biaya. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus pada usaha keripik pisang. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui observasi dan identifikasi proses usaha serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur kewirausahaan. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan bisnis model kanvas untuk menggambarkan model bisnis usaha secara menyeluruh. Pembahasan yang pertama, customer segment. Target pasar usaha keripik pisang mencakup pelajar dan mahasiswa, karyawan, masyarakat umum, wisatawan, reseller, toko oleh-oleh, dan minimarket. Segmentasi ini dipilih karena keripik pisang merupakan cemilan yang dapat dinikmati oleh berbagai kelompok usia dan sesuai untuk kebutuhan sehingga memiliki potensi besar yang luas serta peluang untuk meningkatkan penjualan. Yang kedua, value proposition. Usaha keripik pisang menawarkan produk berkualitas yang dibuat dari bahan baku pilihan, diproses secara higienis tanpa pengawet yang berbahaya, serta memiliki teksturnya dan cita rasa yang konsisten. Produk tersedia dalam 3 varian rasa, yaitu balado, pedas manis, dan bumbu rujak. Dengan harga terjangkau 10.000 per kemasan 100 gram, serta dikemas secara menarik sehingga memberikan nilai tambah dan mampu menarik minat konsumen. Yang ketiga, channel.
Strategi pemasaran usaha keripik pisang dilakukan melalui kombinasi saluran offline dan digital, meliputi penjualan langsung, toko oleh-oleh, marketplace, serta media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan TikTok Shop. Selain itu, produk juga diperkenalkan melalui pameran UMKM untuk memperluas jaringan pemasaran. Kombinasi berbagai saluran tersebut bertujuan untuk meningkatkan jangkauan pasar, memudahkan konsumen memperoleh produk dan meningkatkan penjualan. Yang keempat, customer relationship. Hubungan dengan pelanggan dibangun melalui pelayanan yang ramah, respon yang cepat terhadap pertanyaan dan pemesanan, pemberian promo, diskon, bonus produk, serta pemanfaatan testimoni pelanggan di media sosial. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, membangun kepercayaan, dan menciptakan loyalitas, sehingga mendorong pembelian ulang. Yang kelima, revenue stream. Sumber pendapatan usaha keripik pisang berasal dari penjualan langsung kepada konsumen, marketplace, reseller, serta pesanan khusus seperti paket hampers dan acara tertentu. Dengan berbagai saluran penjualan tersebut, usaha diperkirakan mampu memperoleh omset sekitar 10 juta per bulan. Setelah dikurangi total biaya operasional, usaha ini diperkirakan menghasilkan laba bersih sekitar 2.200.000 per bulan, yang menunjukkan bahwa usaha memiliki prospek yang cukup baik untuk terus dikembangkan. Yang keenam, key resources. Sumber daya utama meliputi bahan baku seperti pisang, minyak goreng, dan bumbu, serta peralatan produksi seperti mesin pengiris, alat penggorengan, dan kemasan. Selain itu, usaha juga didukung oleh modal, tenaga kerja, dan merek dagang yang berperan penting dalam menjaga kelancaran proses produksi, mempertahankan kualitas produk, dan meningkatkan daya saing pasar. Yang ketujuh, key activities. Aktivitas utama dalam usaha keripik pisang meliputi pengadaan bahan baku, proses produksi, pemberian varian rasa, pengemasan, promosi, penjualan, distribusi, hingga evaluasi kualitas produk. Yang kedelapan, key partnership. Usaha keripik pisang menjalin kemitraan dengan berbagai pihak untuk mendukung kelancaran operasional, mulai dari petani pisang sebagai pemasok bahan baku, supplier bahan baku, dan kemasan, percetakan label, marketplace, reseller, hingga jasa ekspedisi. Selain itu, dukungan dari pemerintah melalui program pembinaan UMKM turut membantu meningkatkan kapasitas usaha, memperluas pemasaran, dan memperkuat daya saing bisnis. Yang kesembilan, cost struktur. Struktur biaya usaha keripik pisang mencakup berbagai biaya operasional, seperti pembelian bahan baku, kemasan, LPG, listrik, transportasi, promosi, gaji tenaga kerja, serta biaya administrasi. Total biaya operasional diperkirakan mencapai 7.800.000 per bulan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis, usaha keripik pisang memiliki model bisnis yang layak dan berpotensi untuk terus dikembangkan. Keunggulan produk terletak pada kualitas bahan baku, variasi rasa, harga yang terjangkau, serta kemasan yang menarik sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi konsumen. Penerapan pemasaran digital juga terbukti memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan peluang penjualan. Selain itu, bisnis model kanvas menjadi alat yang efektif untuk memetakan, mengevaluasi, dan menyusun strategi bisnis secara lebih terarah guna mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.